termasuk ibadah haji. Dan luar biasanya orang begitu menghargai belangkon saya. Buktinya muktamar NU saya jual belangkon, saya sumbangkan untuk panitia muktamar. Belangkon saya harga 90.000, saya pakai 5 tahun, saya lelang laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk NU. Kalau di Jogja gelas seperti ini, gelas versi angkringan. Bahwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadhihi jalbina qahirin amma ba'du. Hadratal muhtarami, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, mushola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haul Sibah Haji Nurholis Nyai Hajar Gunung Faudilah Bapak Haji Mutasi, sahabat Ansor Banser, aparat kepolisian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, warga masyarakat Blora rahimakumullah. Kalau siapapun yang di depan silakan duduk, termasuk bangsa. Jangan duduk semuanya. Ingat, mereka datang dengan melihat wajahmu, tidak dengan melihat bokongmu. Saya kalau semuanya sudah tenang, mudah-mudahan berdesak-desakan malam hari ini menjadi wasilah masuk surganya Allah. Mudah-mudahan berdesak-desakan ini menjadi tanda luasnya rezeki kita. Mudah-mudahan berdesak-desakan ini menjadi tanda luasnya surganya Allah. Amin Allahumma. Makan semangka, minumnya susu. Hai orang Blora, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, beruntunglah menjadi orang yang terpilih untuk hadir di sebuah majelis yang di situ dibacakan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, yang di dalamnya digunakan untuk sholawat, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang di dalamnya dibacakan maulid, yang di dalamnya ada mau'idhah dan tausiah, yang dihadiri oleh para habaib, kiai dan orang-orang soleh. Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan uhibbu sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Saya yakin Anda hadir karena merasa dirinya belum soleh, betul? Kalau Anda merasa salah, bergaulah dengan orang soleh. Apa fungsinya? Imam Syafi'i mengatakan la'ali an ana labi musyafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan
kebaikan dan pertolongan dari orang-orang soleh. Sampai luar biasanya orang soleh dikatakan bahwa ibadah memandang wajah kiai itu ibadah. Itulah alasan kenapa Banser harus duduk. Kenyawang raiku, nyawang bokong. Dari belakang nggak kelihatan, maklum nggak urunan. Maka malam hari ini di satu tempat dan majelis yang mulia, tambah berkah dengan kehadiran kopinya. Kalau di Jogja gelas seperti ini, gelas versi angkringan. Jadi cangkemnya kiai sama disamakan dengan cangkemnya angkringan. Sama nunggu bilang mobil-mobil rumah. Saya kasih ijazah. Tahu surat Fatihah? Salah satu keajaiban surat Fatihah adalah bacakan Fatihah 100 kali kepada kopi yang panas langsung dingin. Kalau percaya jangan. Uhibus solihina walastu minhum. Baru diblora dengan dibungkus dengan tisu. Saya mencintai orang soleh. Maksudnya apa? Kalau kamu belum soleh, senanglah, cintailah orang soleh. Kaitannya apa? Di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ini hebatnya orang Jawa, Bapak Ibu. Kenapa saya bangga jadi orang Jawa? Salah satu bentuk kebanggaan saya sebagai orang Jawa di mana-mana masuk ibadah haji. Dan luar biasanya orang begitu menghargai belangkon saya. Buktinya Muktamar NU saya jual belangkon, saya sumbangkan untuk panitia Muktamar. Belangkon saya harga 90.000, saya pakai 5 tahun, saya lelang laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk NU-nya saja 900 juta. Apalagi sarungnya, apalagi isinya, isi belangkon. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza madha 'alal mar'i arba'una yauman." Ketika seseorang melewati 40 hari, ingat 40 hari, melewati 40 hari. Lihat jari saya, jangan lihat adik saya. Pamer banget. Apa? Kamu malu. Buka-buka ketinggalan. Tak ibu. Dengan siaran kopera jelas kehilangan adik. Jika seseorang melewati 40 hari, kemudian dilanjutkan, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermujalasah, bermajelis taklim, menghadiri pengajian, ketemu dengan ulama. Apa ancaman Rasulullah? Qasat qalbuhu, maka hatinya menjadi keras. Wajah sarwal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Makanya kenapa orang Jawa itu punya pengajian lapanan, selapanan. Selapanan itu berapa hari, Bu? 35 atau 36 hari. 36 hari. Pertanyaannya, kenapa orang Jawa bikin pengajian sampai selapanan? Jawabannya adalah jangan sampai lebih dari 40 hari dia belum menghadiri pengajian dan majelis taklim. Maka disiasati.
setiap 36 hari sekali bikin pengajian. Contohnya di pondoknya Gus Miftah pengajiannya setiap malam Minggu Pahit. Nah lucu kemarin saya itu kan setiap pengajian pasti nuntut orang syahadat. Saya tadi mau berangkat ke Blora, mau berangkat ada tamu dari Bontang minta dituntut syahadat. Jadi alhamdulillah hampir setiap hari saya itu mensyahadatkan orang. Malam minggu kemarin dari Kalimantan Barat, dari Landak, tadi dari Bontang Kalimantan Timur. Saya besok habis pulang haji akan mensyahadatkan seorang artis cantik janda seksi. Siapa? Selin Evangelista. Wow. Kalau saya lihat Selin, wow. Lihat ibu Bloro, weh. Tapi malam hari ini kelihatan ibu wajahnya bahagia. Glowing, wajahnya glowing, kakinya dua belimbing, dua pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Malam minggu kita pengajian, saya ditanya kenapa malam minggu Pahing? Kebetulan weton saya minggu Pahing. Orang Jawa itu keren punya ilmu weton, tapi ingat ilmu weton boleh dipelajari, boleh dipahami, tapi nggak boleh diyakini. Ini yang ikut saya ini korban weton. Dulu saya kemudian di klub malam, ini menjadi server terbaik sepanjang sejarah klub malam. Kalau dulu saya pengajian, Mas Yuda ini mabuk, bahkan kalau saya pengajian belum dia malah pacaran. Tapi akhirnya hidayah itu datang, saya pengajian akhirnya dia bertobat. Dulu tiap malam mabuk, tiap malam gonta ganting cewek. Makanya kalau Anda tanya apa bedanya gadis dengan janda, tanyalah dia. Singkat cerita, ikut saya tobat dari dunia malam. Tobat dari dunia malam, akhirnya bikin usaha sendiri. Usaha jalan mau nikah. Ibunya nggak berani menikahkan. Gara-gara apa? Dia wetonnya wadi, calon istrinya pahit. Katanya kalau dinikahkan gigi. Konsekuensinya apa? Menurut dukunnya di Pati kan bukannya dukun. Dukunnya bilang, kalau kamu menikah nak dengan cewek pahit, ibu mati duluan. Lah dia bilang sama saya, apa bener Mbak? Ya bener. Ya lumrah lah boleh mati. Wong luwe tua. Wong tua kok goblok aku. Lah wage karo pahit, ya ki. Wage karo kliwon, kliwon. Wage karo wage, wage karo legi geli. Lha ibu, awake dhewe iki wong Jawa, boleh ngerti ilmu weton, tapi jangan dijadikan patokan. Banyak anak kita yang gagal menikah gara-gara patokannya weton. Akhirnya dia saya nikahkan. Yang menikahkan saya ibunya gak berani menikahkan. Coba, itu ada wakil bupati. Wakil bupati katanya apa? Apa Pak? Wakil apa Bu apa Pak? Oh Pak Camat, mana Pak Camatnya? Mat? Pak Camat katanya apa Pak Camat? Apa? Selesai. Tidak boleh hidup di air ya. Modal. Tuan rumahnya siapa wakilannya? Pak siapa namanya? Pak Akris sebenarnya apa Pak Akris? Apa Pak Akris sebenarnya? Oh cuma kliwon, bujurnya itu papat modal. Bu Akris langsung teriak, salah ngundang dia ini. Oh I love you, lemune. Jadi boleh tahu ilmu weton, tapi jangan dijadikan patokan rujukan. Kalau saya pengajian Minggu Pahing, kebetulan saya lahirnya Minggu Pahing, Akad Pahing. Nah Bapak Ibu, orang Jawa itu membuat lapangan 36 hari supaya sampai sebelum 40 hari kita sudah kembali ketemu dengan kiai. Makanya jadi polisi sering ketemu kiai, dan dalam sejarah disebutkan gak ada orang hebat, gak ada pemimpin hebat yang di dalam kepemimpinannya tidak dikawal oleh kiai. Pak Sigit itu orang Kristiani, tetapi dia cinta dengan kiai. Makanya dulu ketika beliau nyalon Kapolri, dicalonkan dikritik sama orang,
Masa Kapolri-nya non-Islam? Yang bela siapa? Gus Miftah. Saya waktu itu bilang, Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Semua anggota kepolisian yang mempunyai kualitas, yang mempunyai kapasitas, dia layak menjadi Kapolri, boleh menjadi Kapolri, termasuk orang non-Islam. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI. Itu baru gak boleh. Orang-orang hebat Pak, itu selalu dikawal oleh kiai. Contoh, Raden Patah, Raja Demak pertama kali. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut dengan Wali Songo. Jadi orang hebat. Demak runtuh, muncul Pajang, ada kerajaan Pajang. Rajanya namanya siapa? Sultan Hadiwijoyo. Nama aslinya siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir itu tukang ngarit. Bisa jadi raja. Bila awakmu kan penerbang, aja ngomong tukang ngadron penerbang. Jadi kalau bisa tanya mertuamu pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawatnya apa? Hadron. Bisa nggak jadi orang besar kayak Joko Tingkir? Bisa. Bil, senajan kalau umur sakit, bisa ya. Insya Allah jadi orang gede. Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo? Mulai rapi. Rondo anak 15. Bila rabi kalau rondo enak, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Sultan Hadiwijoyo, pertanyaannya, kenapa jadi orang hebat? Karena dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya setiap pemimpin rata-rata dikawal oleh ulama. Harun Ar-Rasyid bisa hebat, kenapa? Dikawal oleh satu ulama namanya Abu Nawas. Dulu dari zaman Pak Harto sampai Pak Jokowi pasti punya kiai. Pasti punya kiai. Kenapa? Karena fungsinya banyak. Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Kalau saya mau ke Blora, tidak tahu jalan ke Blora, yang saya tanya siapa? Orang yang tahu jalan ke Blora. Google Map. Namanya GPS, gunakan penduduk sekitar. Salahnya di sini, Google Map itu menjamin nggak yang kamu tuju pasti ketemu? Enggak. Saya pernah berangkat pengajian pakai Google Map, malah berasuk di kuburan. Kalau kamu persoalan map saja, tanya kepada orang, jangan kepada Google Map saja. Sama dengan ngaji. Jangan hanya tanya kepada Google, tapi tanya sama kiai. Makanya kenapa saya di Jakarta itu punya pengajian khusus teman-teman artis setiap sebulan sekali. Saya tempatkan di Tower 99 punyanya MS Glow. Saya pengajian sama teman-teman artis. Zamannya siapa Bu? Lucinta Luna. Zamannya siapa? Aura Kasih, Selin Evangelista, Dinar Tendi. Wah, ayo Gus, aku apa? Masuk pengajian di Jakarta zamannya artis. Bu, pertanyaannya kenapa saya mereka ajak ngaji? Supaya tidak salah milih guru. Al-ilmu bila sayhin fasayhu setan. Ilmu tanpa guru-guru nih setan. Salah milih guru-guru nih bane setan. Lah sekarang banyak orang yang salah milih guru. Monopoli silakan dari. Kemarin rapim TNI Polri Pak Jokowi bikin amanat presiden. Apa amanatnya? Awasi WA grup para istri TNI Polri. Kenapa? Jangan sampai terpapar dengan ustadz radikal yang gampang mengkafirkan, gampang mengharamkan, tidak mempercayai Pancasila sebagai ideologi dan tidak mengakui NKRI harga mati. Saya bilang sama Pak Praktek dan Sekjen, Pak Menteri, no fokus, perintahnya presiden keren, awasi HP para istri.
Pertanyaannya, emangnya wani? Sing ngono ki wong lanang ngawasi HP-ne wong wedok, napa wong wedok ngawasi HP-ne wong lanang? Wong wedok ngawasi HP-ne wong lanang. Ora ono ceritane wong lanang iso ngawasi HP-ne wong wedok. Soalnya sanggon-gon wong wedok luwih galak tinimbang wong lanang. Mbok polisi seragamnya dua bang, tinggalan galak. Ning ngomah ketemu bojone. Mbok tenan orang dalah ora mungkin cuma nek karo bojone ada. Samplok tapi keloni. Hati-hati para laki-laki. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Biasanya bajunya biru. Sing jilbabe abang insyaallah. Luwih parah. Saya kadang-kadang bilang sama perempuan, ini masa saya belum nikah, lupa ya. Hati-hati aja sampai dia salah pilih tujuh. Kenapa Mas Dedi Corbuzier pacaran 9 tahun baru nikah? Karena hati-hati. Itu pun 3 tahun yang lalu saya udah bilang sama Mas Dedi, dan radio ndak jadi fitnah sing mengendasku. Saya bilang sama Dedi, kalau kamu benar-benar cinta sama Sabrina, pilihannya satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Maka kemudian kemarin dia menikah, Gus tolong, aku dikancani pengen rabi yuk. Akhirnya dia nikah, yang diundang cuma 50 orang tok, semuanya keluarga. 50 orang tok. Saya bilang, kamu itu yang diundang cuma 50 orang, pengen privasimu terjaga atau gak punya duit. Ternyata dia bilang apa? Saya pengen kusuk, gak usah nikah itu dipamer-pamerkan. Makanya saya bilang, pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah. Betul? Yang penting itu mahar, bukan mahal. Wih, kan ngomong ruang, rabi itu murah, sing larang gengsi. Bayarnya harus nikah utang-utang buat. Kalau wong bang kok dhewe wong bloro kowe kok mau utang bang damel nikahke anak kula. Sesuk bayare iki pun gampang, sumbangane kathah. Delala pas resepsi zong. Mila ibu-ibu teko nyuwun sewu ora disungkemi karo anak wedok mesti nangis. Ana sungkeman apa mboten? Entek ibu nangis apa mboten? Nangis. Kula pikir nangis mergo ditinggal ke anak wedok, ternyata ora. Begitu anak wedok sungkem ibu ngomong waran duduk gara-gara ngrapeke kowe ibu bangkrut. Dorong dibayar, sound system dong dibayar, catering dong dibayar. Soalnya apa? Wong blora itu lah nyumbang orang tahu ikhlas. Isu mau nyumbang, sesuk sore mesti orang masak. Ngarep-ngarep diteri. Nyumbangnya saya ketahui anak papa diajak aku. Kalau ini lemu-lemu kayak. Tapi apa-apa Pak. Lanjutkan 2000 lemu itu jos. Mau keloni 30 menit sikilmu kram. Tapi nak orang lanang saya ngaku kayak Pak Bayar polisi di awal cilik. Pak Bayar makannya banyak nggak? Oh banyak. Oh makannya banyak tetap kurus. Dua kemungkinan. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan. Satu anugerah atau nomor 2 azab. Tapi bener Pak, otaknya jadi gede-gede, polisi otaknya gede-gede rapi. Kayak jenengan, gede-gede. Berdasarkan penelitian medis, cowok yang perutnya besar biasanya manungnya cilik. Ya dari otaknya cuma tidak sarungnya isinya kayak penting. Selalu ada Nabi Muhammad. Dalam sejarah nggak ada orang top yang nggak dikawal sama kiai. Contoh, Abu Nawas ngawal sobat, ngawal Harun Ar-Rasyid. Mau Abu Nawas ngawal presiden dengan cara yang aneh. Nopo diajak jujur. Makanya kiai-kiai dan jujur saya presiden Indonesia itu semuanya dikawal sama kiai. Bahkan Gus Dur yang seorang kiai jadi presiden, dia juga dikawal kiai. Rata-rata Pak Nyuwun Sewu, presiden itu duwe loro, siji kiai, loro wong tukang dapur. Wong lucu. Soalnya apa? Presiden itu stres, masalahnya banyak.
Mila nyuwun sewu lak kaitane karo agama takon karo kiai lah stres biasane ngundang pelawak. Lah sing tak tau ngundang pelawak itu namung Gus Dur. Soalnya apa Gus Dur luwih lucu tinimbang pelawak. Gus jadi presiden habis modal berapa? Enggak modal. Modalnya apa Gus? Modalnya dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Gus Dur mila wong teng donya itu nyuwun sewu sing mripate ra iso delok atine padang iki mau loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari dua hantu. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari dua hantu kae sapa? Lah iki wong iki. Oke, mundur di desa ini. Jadi kalau kan dia sering sowan Gus Dur. Kalau ngapain banget kali Gus Dur. Nah Gus Dur itu nyuwun sewu. Tahu cerita, nanti Islam ke tiang Cina soal milik Gus Dur jaluk di Islam. Bab bisa aja ke nyuwun sewu, wong Cina ini takon. Kulo kedah napa Gus salat. Lah kulo dereng saged carane pripun? Gampang, salat ning mburi imam. Imame ngopo wae kowe kudu melu. Imame ngadeg makmum ngadeg, imame rukuk makmum rukuk. Cinane manut. Akhire Cinane salat ning mburi imam. Ngadeg gak ada masalah, rukuk gak ada masalah, begitu sujud ada masalah. Masalahnya nopo? Imam sikile loro ra iso diteko. Akhire sikile nglonjot mburi mancar ndas iki. Lah Cinane mikir, oh wong salat iki pancal-pancal. Akhirnya wong Cina ning mancar ndas mburine. Sing dipanggang ngamuk dasar Cina. Begitu rakaat kedua rukuk sujud burine Cina niku jengkel, jarene wong Cina iki ra sunat dirogok sarine. Lah Cinane mikir, oh wong salat iki rogok-rogokan. Tapi nek rogok saru ning imam. Gus Dur kok cerita saking pundi. Kok ceritane oke taune Gus Dur. Semoga-moga sesuk ning surga bareng Gus Dur. Tuan rumah dikangani karo Gus Dur. Buatlah secita-citanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya ya. Nah, lah presiden wae butuh kiai lah piye dhewe. Butuh kaji, butuh dikawal karo kiai. Mila Imam Syafi'i dawuh saya sangat. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i begitu mencintai kiainya namanya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Syafi'i. Syafi'i muridnya Imam Malik. Syafi'i mencintai Malik, Malik mencintai Syafi'i. Mila syaratnya supaya ilmu niku iso mlebu teng ati, kudu dilambari karo rasa tresno cinta. Mila kula sowan mriki karena cinta, jenengan menanggapi dan meresponnya dengan cinta. I love you, you love me. I and you love-lovean. Kalau dikirim ke luar kok itu kan makan. Jadi kalau kita lebih boleh saya ke Jakarta dan rapeke menjadi produser. Delala kalau itu kendaraan tiket pesawat, orang iso mulih, padahal begini orang ngaji nang situ, ada Sukoharjo. Akhirnya bujung kula takon kali kula, Beb. Kan bujung kula ayu. Saya jawab, iya saya. Bukan saya Tonir Rojim. Ini kita pulang naik apa? Gak ada pesawat ya sudah, naik mobil saja. Nanti abang kan capek nanti malam ngaji sora pokok. Tapi Gusti Allah niku maha bijaksana, maha tahu lah. Kalau numpak mobil mesti kalau keserai iso ngaji ning Solo. Begitu kula ajeng numpak mobil, kanca kula sing duwe pesawat jet pribadi telepon kula. Gus numpak ajeng mulih teng Yogyakarta. Nggih. Ya wis kula ajeng mulih teng Malang jenengan bareng kula mawon. Akhirnya alhamdulillah sudah numpak mobil, malah nuku pesawat, tuku tiket pesawat orang itu, malah akhirnya numpak private jet. Padahal nyewa private jet itu pinter saja $10.000 minimal kudu nyewa 3 jam, berarti kudu bayar $30.000. $1 itu 14.000, lah 30.000 berarti 420 juta. Lah kon bayar akris duit kok ngendi? Amplop ya akris gitu ku pantry wae ra cukup. Pantry pesawat. Makanya manusia boleh berencana tapi
Allah yang menentukan salah. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Ya Allah yang merencanakan, yang menentukan. Lah, bilang nyuwun sewu. Kayak saya kayak sama kayak dulu. Cengengnya santai dulu. Tak tunggu sih gitu. Ya Allah, bikin atas rambut ini. Malam ini gak ragu. Kan aku takut. Orang mikir ya ngomong dulu. Ya mau satu kebanyakan rono. Mulai aku pengen tak kan tadi. Apa Bu? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya dulu apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana sukanya berdiri. Apa Bu? Di belakang. Ini adalah contoh berdiri. Lagi kali dijajah. Ini karena cinta. Loh, wis ngadeg kowe cewek kok ngadeg ning buri. Kenapa kamu lihat bokongku nafsu ya? Kan kamu udah tua, aku gak mungkin sama kamu. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Namanya itu. Sacet aseh. Apa? Menungso itu kan banyak main. Aku lugu kon ngadeg aku wis gelap. Begitu ngadeg buka kacamatanya, Bos. Emangnya aku cowok apaan? Aku buka kacamata dan rondo pingsan tak ada. Aku bilang lo pun kasih pengajian korban mutilasi. Tapi rambut dijambak, bokong dicetok, sudah kita sampai bangsa baca. Ini kan korban kabar. Sampai cetok tapi sepatu itu hansip lah. Tapi saya cinta sama Banten. Aku besok masuk surga yang awal Banten. Amin. Dan setelah tugasnya survei lokasi. Saat durungi kiai mlebu surga, surga ini disurvei karo Banten. Surga ini siap, kiai ini mlebu Banten matu mati. Ini besar. Ini malah Pak Tile. Iya. Ini ada apa? Ahbabun. Ya besok sing surga ngajak aku Ahbabun Mustafa. Dia kuwi ning surga ke kelon karo bidadari awakmu hadroan. Nyaman dia kelon lumayan. Mantan roket live. Matane. Demi gua aku 100 ngadep ya. Apa? Kayak sing ngomong, urip iki apa-apa kalau apa-apa cukup. Kurangnya berkohon tak kan? Anakku jarang di rumah. Berjuta isinya berapa? 1. Mereka apalagi apa enggak nunggu takdir. Ya kalau ada takdirnya kan saya tidak bisa melawan takdir. Kalau nggak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Sorry, Husnifah suami setia. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan. Ada nggak suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak skincare untuk istrinya. Santai Pak Camat, masih sore, mereka kita muliakan. Nanti malam kita bantai.
bayane wayu ning raine glowi. Wayu yo meletek. Lali sing dirawat nang raine sikile ora. Mila nang tembung buah belimbing di atas ketek, wajahnya glowing tunggae meletek-meletek. Kaya tunggae ku habis. Apa meneh ya? Ono. Ini pengajian paling kesel kali ini. Ono. Jadi aku rumah kali. Moga-moga sesuai pengajian yang bluro di lapangan, amin. Bila pengajian yang ganggang kayak dengan sartong ya. Bila pengajian yang sartong itu kan ganggang. Jadi ono balik RW di tengah-tengah ganggang. Lah kula lajeng mlebu pengajian itu ngliwati kamare mbak-mbak. Lah kula mulih kok ngaji ono mbak masih nunggu aduh ya Allah. Kadang-kadang kan gua anduk tok terus tawani monggo Gus mampir. Galau, ada belum ada galau. Harus mampir tuh so, orang mampir kok mulus. Gus lagi lah ngaji karo bapak PSK pengen apa orang? Ya pengen. Terus dia mau ngempet. Masa dia ngajongan? Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata satu, kudu duwe rasa seneng. Kiai seneng karo santri, santri seneng karo kiai. Itu namanya mahabbah. Makanya bahasanya ukhibus sholihin. Harus ada rasa cinta. Iya ngambil. Nih, bocah-bocah untuk maju nih, untuk maju nih. Kita hadir untuk maju nih. Geser untuk maju nih. Maju kok. Kita hadir. Sangat nih. Sangat nih. Bapak maju deh, maju. Kayak bentang buri-buri banget. Maju cok. Ya Allah. Ya Allah apa lu? Bari dia apa? Angel menong gitu ya. Allah belum bertanya ya Allah. Jadi nuwun sewu supaya transfer ilmu, pemindahan knowledge, transfer knowledge dari seorang guru kepada murid itu berjalan dengan baik. Syaratnya siji, atine kudu seneng. Maka banyak orang yang gagal mendapatkan ilmu soalnya apa? Orang seneng. Contohnya Kulo niku ora bakal iso matematika, soalnya kulo ora seneng matematika. Lah delala guru kulo matematika galak tambah kulo ora seneng. Milo sampai lulus kuliah kulo yo ora iso matematika. Jenenge mawon matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Delala nurun, anak kulo nomor 1 ora seneng matematika. Namanya Mufti Athaillah Shahibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Apa? Adalah anak-anakku. Sing gawe aku. Sing ragati aku. Sing kelon aku. Kuwi ora melu. Oke matamu oke. Kurang ajar wong bloro. Oke. Niku dilarang. Jenenge niku kadang-kadang karakter wong tuwa niku nurut tenanan. Kula niku ora seneng matematika, anakku yo gelas lho ora seneng. Kelas 3 munggah kelas 4 SD soal 10 salah kabeh. Lah gurune rawani ngeteni soalnya anake kiai. Akhire gurune tak telepon, "Pak Guru, yen arep nyeneni anak kula monggo mang tindak teng pondok. Kula yo pengen ngerti anak kula ngopo soalé ujian kok salah kabeh." Akhire gurune moro anak kula takoni, "Mas, kenapa kemarin ujian 10 soalnya tidak ada satu pun yang benar?" Anak kula jawab, "Mohon maaf Pak Guru, kenapa tidak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." Betul ya, lanjutan. Aku raisen, gue raiso matematika, tapi aku isin nak raiso maca Quran. Terus nolir, rapopo. Anak dulu. Soalnya itu raiso.
aku ra iso matematika tapi pinter golek duit. Ya, daripada kowe pinter matematika tapi ra duit. Kamu mau katain Pak. Jadi syarat pertama untuk mencari ilmu itu apa Pak? Kudu duwe rasa seneng. Imam Syafi'i berhasil menjadi orang besar. Kenapa? Sebelum berjumpa dengan Imam Malik sudah cinta dengan Imam Malik. Buktinya apa? Imam Syafi'i sampun khatam kali kitab Imam Malik Al-Muwatta. Lah awake dhewe niku nyuwun sewu mangkat ngaji atine wis seneng mesti hasilnya apik. Mangkate seneng, pengajian seneng, muliye seneng. Mila lak diundang ngaji jenengan iku ora usah kakek mikir sapa mawon kiai ini. Lah wong lucu kok diundang pengajian tanggane ora mesti mangkat dadak takon kiai ini sapa. Ganteng apa ora? Kacamataan ora. Tapi lah tanggane nanggap kuda lumping. Ngundang jaranan ora usah diundang mangkat. Padahal kuda lumping ini ngundang demit kok seta kok wong bluro. Berarti wong bluro kaya demit. Bila Bapak Ibu para demit rahimahullah. Juga ngono maksudnya. Demit. Nyoteng gayane HP cross aja. Imam Syafi'i ini tuh dari Twitter Pak. Gara-gara ngaji di Mekah kali Imam Abu Yaina, mpun hatam kali kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i cinta karo Imam Malik. Mila akhirnya nopo kepanggil kali Imam Malik cinta karo Syafi'i. Nyuwun sewu. Apakah semudah itu Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Malik? Orang. Imam Syafi'i itu aja tindak Mekah, mergorong kenal kali Imam Malik, akhirnya membuat rekomendasi dari wali kota Madinah, nyuwun sewu, dari gubernur Mekah kepada gubernur Madinah. Apa isi suratnya? Wahai Imam Malik, tolong terima Imam Syafi'i sebagai muridmu. Wah nih, gubernur Madinah itu nyuwun sewu, orang wani ngaterke Imam Syafi'i dan dalamnya Imam Malik. Soalnya nopo Pak, zaman biyen ku aja ketemu kiai angel. Soalnya kiai ini ku dihormati tenanan. Sampai gubernur Madinah mengatakan apa? Wahai Syafi'i, kalau seandainya engkau memerintahkan aku atau meminta aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu lebih mudah bagiku dibandingkan aku ketemu dengan kiai Imam Malik. Itu ampuh kiai zaman dia. Lah kiai saat ini gaweane malah mau diopas aku sih. Lah arep nyalon sowan kiai begitu dadi lali karo kiai. Nggih mboten? Suwe-suwe kiai mau dianggap kaya dong salam kaya laos. Maksudnya napa? Lah arep masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuang dhisik dhewe. Salah wong blorone siji. Biyen ketemu kiai njaluk donga, saiki njaluk barokah selfie. Ayo, kakak, wes saiki lek ketemu aku. Milih njaluk donga apa foto? Foto matamu. Kula iki